Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita yang apabila kita hitung satu persatu maka kita tidak pernah sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Ulama membagi nikmat menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan nikmat dunia dan ada yang disebut dengan nikmat agama. Nikmat agama pun atau nikmat dunia pun terbagi menjadi dua. Ada nikmat dunia yang disebut dengan nikmat manfaat dan ada nikmat dunia yang disebut dengan nikmat penjagaan. Nikmat dunia manfaat contohnya mata kita masih bisa melihat, tangan masih bergerak, kaki bisa berjalan, kita masih bisa mendengar dan lain sebagainya. Itu termasuk jenis-jenis nikmat dunia yang disebut dengan nikmat manfaat. Ada nikmat dunia yang disebut dengan nikmat penjagaan. Contohnya Bapak dan Ibu ketika kita tertidur atau kita tidur tidak ada ceritanya atau belum ada ceritanya ada kecoa masuk ke mulut kita atau semut masuk ke telinga kita, nggak ada. Karena alhamdulillah ketika kita tidur Allah pun masih menjaga kita. Maka ketika kita bangun tidur yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, penjaga alam semesta, perawat alam semesta. Kita juga masih alhamdulillah diberi nikmat agama. Nikmat agama pun ulama membagi menjadi dua. Ada nikmat agama yang berupa nikmat agama berupa pertolongan, dan ada nikmat agama berupa penjagaan. Hati kita dijaga untuk tidak mensekutukan Allah. Ini adalah nikmat agama yang berupa penjagaan. Yang kedua, nikmat agama berupa pertolongan. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, dari rumah berjalan kaki ke masjid ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menggerakkan hati kita, kemudian melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya yang sering kita minta sehari semalam 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah yang mana yang diminta? Hidayatul ma'unah wa taufik, hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamah nanti kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi diaku menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang beberapa keutamaan ibadah saum. Yang pertama Bapak dan Ibu, ibadah saum adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Untukmu berpuasa, atasmu berpuasa, maka sesungguhnya saum itu tidak ada bandingannya. Saum adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Waktunya dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. 1 bulan penuh kita melakukannya. Kalau sholat waktunya jelas, zuhur, asar, isya jelas waktunya, dan itu singkat. Sedangkan saum ini waktunya dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dan dilakukan yang wajib hanya di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, telah diwajibkan untuk berpuasa
maka sesungguhnya puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ibadah saum adalah ibadah di mana Allah yang akan langsung memberikan balasannya. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu ila saum." Sesungguhnya setiap amalan Bani Adam untuk mereka kecuali saum. Fa innahu li wa anna azzibihi. Maka sesungguhnya saum itu untukku dan aku akan membalasnya langsung. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, saum ini ibadah yang mengajarkan kita tentang keikhlasan. Bapak misalkan, atau ada saudara kita yang tadi pagi ikut sahur, kemudian keluar dari rumah, masuk ke warung makan, kemudian kembali ke rumah, ditanya sama ibu atau bapak, masih saum? Masih. Kita masih percaya, Pak, karena kita tidak melihat masuk ke warung yang cuma kelihatan kakinya gitu. Kan banyak ya Pak, warung-warung yang cuma kelihatan kakinya di siang hari. Tidak ada yang tahu. Hanya antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mungkin bisa berbohong kepada bapak, masuk ke kamar, kunci, makan, keluar, saum bu, saum bisa saja, bapak nggak tahu. Maka kata Allah, saum itu untukku dan aku akan membalasnya. Saum mengajarkan kita tentang keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ada seorang pemuda menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ma huwal ikhlas ya Rasulullah?" Apakah itu ikhlas ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku nggak tahu ikhlas itu apa. Nanti aku tanya kepada malaikat Jibril. Kemudian setelah bertemu dengan malaikat Jibril, baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa itu ikhlas?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, aku nggak tahu. Nanti aku tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa itu ikhlas?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sirun min asrari." Ikhlas adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang aku cintai. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita baca Quran, kita menemukan kebanyakan lafaz mukhlasin, bukan mukhlisin. Illa ibadikal mukhlasin. Mukhlasin artinya orang yang diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saum itu mengajarkan kita untuk menjadi mukhlisin, orang yang belajar ikhlas. Mudah-mudahan setelah belajar ikhlas, Allah menyayangi kita dan Allah berikan rasa ikhlas dalam diri kita. Maka naik level kita dari mukhlisin menjadi mukhlasin, orang yang diberikan rasa ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ulama kemudian membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ikhlasnya orang awam. Bagaimana tingkatan ikhlas orang awam? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi masih ada embel-embel dunia, Bu, Pak. Contoh, ibu kenapa setiap subuh ibu mengeluarkan sedekah subuh? Biar rizki saya lancar. Boleh, tapi itu ikhlas tingkat awam. Ibu kenapa rajin sholat duha? Biar rizki saya lancar. Katanya kalau rajin sholat duha maka rizkinya akan mengalir. Boleh, ikhlas, tapi itu ikhlasnya awam. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi masih ada embel-embel kepentingan duniawiya. Yang kedua, ikhlas khusus. Bagaimana ciri ikhlasnya orang khusus? Ia beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridha Allah, tapi masih ada embel-embel di akhirat. Pingin masuk surga, takut masuk neraka. Boleh, itu ikhlasnya tingkat khusus. Sudah tidak ada embel-embel dunia, tapi masih ada embel-embel akhirat. Yang ketiga, kata ulama, ikhlas khususil khusus, super khusus. Pokoknya beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, terserah Allah mau ngasih apa saja. Tidak ada kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi. Yang penting niatnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan-tingkatan ikhlas menurut para ulama. Dan saum ini mengajarkan kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah,
Jadi yang pertama, keutamaan saum itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, ibadah yang langsung Allah yang akan memberikan pahala atau ganjarannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, saum itu mengajarkan kita 3 kesabaran sekaligus. Sabar 3 itu apa? 1, sabar melaksanakan perintah Allah. Ketika datang bulan Ramadan, Bapak dan Ibu dalam hati pasti sudah berniat, saya akan melaksanakan saum 1 bulan penuh. Sudah niat begitu, Pak Bu. Bapak dan Ibu juga sabar melaksanakan perintah Allah. Walaupun 1 bulan tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, sabar. Maka sabar yang pertama adalah sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Maaf Ibu, Pak. Kalau di siang hari ada makanan yang enak kesukaan Bapak dan Ibu, misalkan ada ayam goreng, ada empek-empek dan lain sebagainya, sekalipun itu halal, diberi dari uang yang halal, Bapak dan Ibu tidak akan memakannya. Kenapa? Tahu di siang hari orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Ini adalah larangan Allah. Kita pun sabar untuk melakukan itu. Dan yang ketiga, kesabaran yang dilatih oleh puasa adalah sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar melaksanakan lapar, sabar merasakan haus, sabar melaksanakan kesulitan-kesulitan ketika melakukan ibadah puasa. Bangun untuk sahur, walaupun katanya ya bulan Ramadan ini saum cuma pengeluarannya jauh lebih banyak. Saya nggak tahu apakah memang hanya pindah makan saja dengan menu yang lebih favorit daripada biasanya, saya nggak ngerti. Tetapi itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Artinya saum ini mengajarkan kita 3 kesabaran sekaligus, Bu. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita berbicara soal sabar Bapak dan Ibu, maka kita akan berbicara soal nafsu. Karena biasanya keinginan itu kan munculnya dari nafsu. Maka kemudian ulama membagi nafsu itu menjadi 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama kata ulama yang kita didik di bulan Ramadan ini adalah yang pertama, tingkatan nafsu terendah adalah nafsu amarah. Kita nyebutnya amarah. Di Quran surat Yusuf, inna nafsala amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada asu, pada kejelekan. Maka ciri orang yang punya nafsu amarah biasanya suka, senang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penyesalan di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat tidak ada rasa menyesal dalam dirinya, itu ciri orang yang punya nafsu amarah atau amarah. Misalkan datang ke masjid, lihat orang sholat, tidak merasa berdosa misalkan. Itu orang di dalam dirinya punya nafsu amarah, betah ketika berbuat maksiat dan tidak ada perasaan menyesal ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua kata ulama adalah nafsu lawamah. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ciri orang yang punya nafsu lawamah Bapak dan Ibu, menyesal setelah berbuat maksiat. Menyesal setelah berbuat maksiat. Misalkan ada ustadz ceramah, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Setelah sholat taraweh, ngambil sandal yang bagus, ninggalin sandal yang buruk misalkan. Sampai rumah dia menyesal, ini bukan sandal saya kan jelek, ini bagus. Tapi kata ustadz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi hatinya tidak menerima, ini bukan sandal saya. Tapi sekalipun menyesal berbuat maksiat, besoknya ke masjid lagi, ngambil sandal lagi yang baru. Ini lawamah, Bu, Pak. Jadi sudah ada perasaan menyesal, tetapi gitulah. Nafsunya itu bagikan apa ya? Bagikan bulu hayam di tengah lapang, terombang-ambing, tidak punya prinsip. Ini lawamah. Kemudian naik yang ketiga, ada nafsu yang namanya nafsu mulhamah. Fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Lah ciri orang yang punya nafsu mulhama atau mulhima, Bapak dan Ibu, gelisah sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal datang waktu Isya, belum sholat Isya, hatinya gelisah, pingin cepet-cepet sholat Isya. Tapi nanti Bu, pas sholat Isya, imamnya rami, hati teh ngedumel. Lami-lami tuh kata imam teh lah. Pada GM ganti eta imam lah, isukan lah gitu. Misalnya begitu. Nah, ini mulhamah. Ada perasaan menyesal sebelum beribadah, tetapi ketika beribadah ada perasaan belum bisa menikmati nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita didik dari amarah ke lawama, dari lawama ke mulhamah, dari mulhamah naik ke mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Ciri orang yang punya nafsu mutmainnah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menikmati suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ikhlas ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah radiyah, nafsu yang ridha terhadap takdir Allah. Yang keenam adalah mardiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang tujuh adalah kamilah, nafsu yang sempurna, nafsunya para nabi dan rasul. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi keutamaan saum yang ketiga adalah saum mengajarkan kita tentang tiga kesabaran sekaligus. Satu, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak dan Ibu, keutamaan saum adalah saum akan memberikan syafaat bagi mereka. Asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum dan Quran akan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat nanti. Apa itu syafaat? Syafaat itu Bapak dan Ibu kalau kita ibaratkan itu tambalan. Jadi kalau kita punya baju, bajunya sobek, ditambal, itu namanya syafaat. Jadi jangan berharap mendapat syafaat kalau baju aja nggak punya. Gitu Bu. Saya mengharapkan syafaat tapi baju aja nggak punya. Syafaat itu tambalan, kekurangan-kekurangan ditambal. Salah satunya yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran dan saum. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Di kita itu kadang-kadang aneh Bapak dan Ibu. Nggak tahu di Nurul Jamil ini. Di kita kadang-kadang aneh. Kadang-kadang sholat ba'diyah isya ditinggalkan, ngejar taraweh. Kajen teuing teu salat ba'diyah isya asal taraweh, Pak. Padahal kalau kita dulu ngaji di kitab takrib misalnya, salat sunnah itu ada 5, Pak. Salat sunnah itu ada 5. 1 Iden itu Idul Adha sareng Idul Fitri. Yang kedua khusufain, gerhana matahari sareng gerhana rembulan. Nukatilu istisqa, salat sunnah minta hujan. Yang keempat rawatib. Rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat wajib. Baru yang kelima Bapak dan Ibu, nawafil atau nafilah tambahan. Apa itu sholat sunnah tambahan? Tahajud tambahan, taraweh tambahan, tahiyatul masjid tambahan, syukrul wudu tambahan, witir tambahan, duha tambahan. Janten semua itu tambahan Bu, nafilah. Sementara rawatib itu makomnya di atas nafilah. Jadi Bapak dan Ibu, seumpami orang tos sholat isya, sholat ba'diyah dulu. Jangan langsung mengejar sholat tarawih. Kan ada Pak Bu, di sebagian kita ada yang sholat ba'diyah isya ditinggalkan malah ngejar tarawih. Padahal tarawih itu termasuk sholat sunnah nawafil, sholat sunnah tambahan. Di atas tambahan itu ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat sunat wajib. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kelima, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Makanya nanti tanggal 30 Ramadan, tanggal 1 Syawal,
kita disebut dengan Idul Fitri, kembali menjadi suci, bersih seperti bayi yang baru lahir. Harapannya begitu. Makanya Bapak dan Ibu habis sholat tarawih biasanya dianjurkan, atau setiap bulan Ramadan dianjurkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni, mangga fa'fu anni, mangga. Kalau untuk diri sendiri fa'fu anna, silahkan kalau sambil berdoa untuk yang lain. Yang keenam Bapak dan Ibu, puasa adalah perisai. Asyamu junnatun, saum itu perisai. Dengan catatan tidak dirusak. Pak, apa yang merusak saum sehingga saum tidak bisa menjadi junnatun? Yang rusak adalah ghibah. Saum hibah terus. Apa itu ghibah? Gosip. Apa itu gosip? Digosok makin sip gitu kan. Jadi saum tapi ngomongkan batur. Lah itu namanya junatunnya dirusak, perisainya dirusak. Dirusak oleh siapa? Oleh orang yang saum. Dengan apa? Dengan ghibah, dengan membicarakan kejelekan orang lain. Yang terakhir Bapak dan Ibu, yang ketujuh, saum adalah satu ibadah yang menyebabkan kita kelak nanti dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki sebuah pintu surga yang dinamakan Babur Rayyan. Fil jannati samaniyata abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimuna. Di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Di dalamnya ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang saum, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua Bapak dan Ibu, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perkenankan kita untuk memasuki satu pintu surga yang Allah sebut dengan pintu Ar-Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.